Saya tegaskan lagi, perubahan yang paling penting adalah perubahan nilai, perubahan budaya, bukan sesuatu yang mengawang-awang dan di atas kertas, tapi mampu ditransformasikan dalam etos kerja birokrasi kita, sehingga perubahan menjadi nyata, perubahan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Perubahan etos kerja itu memerlukan ekosistem yang baik. Sistem dan tata kelola harus terus diperbaiki. ASN perlu difasilitasi lingkungan kerja yang smart, yang nyaman, yang produktif. Kita juga memerlukan lebih banyak lagi smart ASN. Talenta-talenta unggul perlu diasah dengan baik, dengan pendidikan dan latihan yang berkualitas dan berstandar dunia. Sehingga terbentuk ASN yang berintegritas, profesional, inovatif, dan kreatif. Pusat utama dari reformasi birokrasi yang berdampak adalah adanya perubahan nilai dan etos kerja dari para pelayan publik sebagaimana disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam Munas ke-9 Korps Pegawai Republik Indonesia tanggal 28 Januari 2022. Untuk melakukan perubahan tersebut, setidaknya terdapat dua hal penting yang harus diperhatikan oleh unit pelayanan, yaitu tersedianya ekosistem kerja yang baik untuk menunjang perubahan dan SDM yang berkualitas untuk menggerakkan perubahan. Dua hal itu yang kemudian menjadi dasar pembangunan zona integritas di Asisten Deputi Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat pada tahun 2023. Asisten Deputi Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat atau yang biasa dikenal dengan ASDPPM merupakan unit eselon 2 di bawah Kedeputian Bidang Pelayanan Publik yang bertugas melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik. Unit ini terdiri dari 1 ASDEP, 1 analis kebijakan media, 2 analis kebijakan muda, dan 7 analis kebijakan pertama yang saling bekerja sama satu sama lain untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang berdampak kepada masyarakat. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, pembangunan zona integritas pada unit ini menyasar dua aspek utama, yaitu perwujudan ekosistem kerja yang baik dan SDM yang berkualitas. Terdapat 3 kunci utama yang ada dalam masing-masing kedua aspek tersebut. Dari sisi perwujudan ekosistem kerja yang baik, 3 kunci itu adalah 1. Kematangan perencanaan kinerja yang didorong oleh ASDPPM melalui pembuatan dokumen Project Management Plan untuk setiap perjanjian kinerja pada awal tahun anggaran. 2. Pelaksanaan program berbasis bukti dengan mendorong pengaplikasian metode riset dalam pelaksanaan tugas dan fungsi ASDEP seperti melalui uji beda dalam pelaksanaan sosialisasi dan literatur review mendalam dalam pembuatan draft kebijakan. Serta yang terakhir adalah kolaborasi untuk optimalisasi hasil kinerja. Pada tahun 2023, terdapat beberapa kolaborasi yang sudah dilakukan oleh ASDPPM dalam rangka mendorong inovasi yang dapat memberikan nilai tambah pada kinerja unit, yaitu pembangunan SKM online dengan Badan Pusat Statistik, pelaksanaan kompetisi ideaton bersama USET Erat untuk meningkatkan kepedulian masyarakat khususnya anak muda dalam pelayanan publik, dan terlibat dalam Indonesia Civil Society Forum untuk mendorong kerjasama multi pihak dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Sementara itu, dari sisi pengembangan SDM, 3 kunci tersebut adalah 1. Pengembangan kualifikasi SDM berbasis internasional. Pada tahun ini, seluruh anggota tim ASDPPM telah mengikuti Diklat ISO 9001-2015 tentang manajemen mutu. Dan 4 dari anggota tim ASDPPM juga telah tersertifikasi sebagai Lead Implementer ISO 37001-2017 tentang manajemen anti suap. 2. Monitoring rutin kondisi pegawai dengan pelaksanaan coaching, mentoring, dan konseling, serta yang terakhir adalah minimalisasi bias penilaian kinerja melalui penerapan penilaian 360, sehingga pegawai dapat melakukan perbaikan yang lebih holistik untuk meningkatkan kinerjanya. 2 aspek dan 3 kunci utama tersebut yang kemudian menjadi baseline utama pembangunan zona integritas di lingkup ASDPPM pada tahun 2023. Kami percaya bahwa integritas dalam pelayanan publik adalah bagaimana kita sebagai pelayan publik dapat memberikan yang terbaik dalam setiap tanggung jawab yang dipercayakan. Maka dari itu, 1 tahun terakhir kami telah melakukan perbaikan sistemik sehingga kami dapat memberikan yang terbaik. Di level input, kami telah melakukan pengembangan kompetensi pegawai dengan pemenuhan kualifikasi SDM berbasis internasional. Selanjutnya, kami juga melakukan perbaikan proses dengan efisiensi dan optimalisasi mekanisme kinerja yang menekankan pada dampak.
Yang terakhir, pada tahapan output, kami mendorong perbaikan pengawasan kinerja pegawai melalui penilaian berbasis 360 derajat dengan harapan ada koridor yang reliable untuk menilai kinerja pegawai dan meminimalisir bias dalam proses penilaian. Untuk itu, kami di Asisten Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat percaya bahwa prinsip-prinsip zona integritas khususnya wilayah bebas korupsi sudah kami lakukan dalam kegiatan sehari-hari dan membuat kami yakin dan layak untuk mendapatkan WBK.